Salve fratres te iterum videre, Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Ya, mari kita bahas pernyataan tesisnya adalah bahwa antropologi Protestan harus ditolak oleh siapa saja yang berkehendak baik. Antropologinya Protestantisme. Ya, antropologi itu mengacu pada studi tentang sifat manusia secara umum, tetapi dalam konteks teologi itu mengacu pada sifat manusia karena sesuai dengan tujuan akhirnya, kemampuannya, dan efek dari dosa Adam. Subjek seperti ini, antropologi ini, sangat diperlukan dalam membentuk teologi yang baik, terutama ketika membahas tentang keselamatan, karena jika Anda salah memahami subjek ini, kemungkinan besar Anda akan salah mendapatkan keselamatan juga. Beware of the anthropological error. Ya, sebagai analogi, kalau seorang dokter medis gagal memahami bagaimana tubuh berfungsi, kemungkinan besar dia akan gagal mendiagnosis dan mengobati penyakit dengan benar. Para teolog Katolik yang berpengetahuan luas telah memahami hal ini dan menjelaskan mengapa antropologi yang salah adalah inti dari reformasi Protestan. Keputusan Luther untuk menolak gereja Katolik yang apostolik, yang kudus itu, pada akhirnya muncul sebagai akibat dari dia yang sangat salah pada pandangannya tentang sifat manusia, dan dengan demikian mengubahnya menjadi pandangan yang salah tentang keselamatan. Ingat, pada postingan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa Luther itu seorang agnostik, anti-Agustinian, dan seorang Manikean. Ya. Nah, dari sudut pandang apologetika, diskusi apapun dengan seorang Protestan pasti akan gagal jika Anda tidak mengerti bahwa masing-masing pihak telah mengeluarkan diagnosis yang sangat berbeda terhadap penyakit yang dialami umat manusia setelah ketidaktaatan Adam. Ya kan? Nah, ada daftar yang disusun oleh seorang apologet Katolik dalam blognya Katolik Nick Blogspot dengan bantuan berbagai sumber tentang 7 alasan pemahaman Protestan tentang sifat manusia sangat cacat dan bahkan sesat. Ya, ini mungkin terdengar sangat keras, tetapi kesalahan Protestan khusus ini begitu parah sehingga bahkan inkarnasi itu sendiri dipertaruhkan. Ya, mari kita elaborasi. Yang pertama, Yesus tidak bisa menderita dan wafat. Ya. Jika Yesus tanpa dosa, mengapa dia bisa menderita dan mati jika Adam awalnya tidak bisa demikian? Seperti halnya alasan lainnya, ini ada hubungan dengan nature-grace difference, perbedaan antara kodrat dan kasih karunia. Ya. Umat manusia pada awalnya diberkahi dengan karunia kasih, ya, kasih karunia yang khusus. Salah satunya adalah karunia keabadian, immortality. Keabadian adalah karunia yang menjaga tubuh dari pembusukan dan akhirnya terpisah dari jiwa, yaitu kematian fisik. Sebagai makhluk ciptaan, manusia tidak dapat secara alami, natural, yaitu dengan kekuatan manusiawinya sendiri, menghentikan dirinya dari tunduk pada hukum alam, terutama pembusukan, dan hanya karunia ilahi seperti itu yang dapat menghentikan proses ini. Ketika Adam berdosa, dia kehilangan kasih karunia ini bersama dengan yang lain dan segera memulai proses pembusukan tubuh yang berakhir dengan kematian fisik. Yesus yang bahkan tanpa dosa memilih untuk meninggalkan karunia ini untuk mengalami rasa sakit dan penderitaan sebagaimana yang kita ketahui dan alami. Karena Protestan menolak perbedaan kodrat dan kasih karunia, mereka dipaksa untuk mengatakan keabadian adalah bagian penting dari sifat manusia yang tidak berdosa. Dan dengan demikian, Yesus tidak akan bisa mati. Pikirkan. You got it? Yang kedua, iman adalah akal. Ya. Sifat ciptaan kita terbatas. Sifat-sifat kodrat kita terbatas dalam kita terbatas dalam kemampuan kodrati untuk memahami apa yang ada di luar kodrat, beyond nature. Ya, iman adalah karunia yang mampu melihat melampaui ciptaan untuk merangkul banyak misteri Allah, termasuk Tritunggal Maha Kudus. Tidak mungkin kita dapat memahami atau menyimpulkan berbagai doktrin Kristen, terutama Tritunggal, dengan filsafat atau rasionalisasi semacam itu. Kita membutuhkan sesuatu yang ekstra untuk melihat di luar itu.
Dan ini adalah karunia iman. Ibrani bab 11 ayat 1-3. Nah, Santo Agustinus memberikan analogi tentang seseorang dengan penglihatan sempurna yang masih tidak dapat melihat dalam kegelapan karena matanya secara alami terbatas dalam kemampuannya. Tetapi jika Anda menambahkan sesuatu seperti obor misalnya, tiba-tiba mata dimungkinkan untuk melihat dalam gelap. Tetapi karena Protestan menolak perbedaan, nature dan kasih karunia, kodrat dan kasih karunia, mereka harus mengklaim kemampuan untuk percaya pada Tritunggal ini adalah sesuatu yang alami bagi manusia. Dan ini cukup keji dan mereduksi iman menjadi argumen rasional belaka. Makanya minta debat doang. Ya. Dan jika mereka mengklaim ini milik nature yang tidak berdosa, maka mereka harus mengklaim iman yang dituntut oleh Yesus yang juga sesuatu yang keji. Ternyata tidak masuk akal kalau Yesus menuntut kita punya iman. Kan kita bisa pakai debat saja sudah kan. Ayo debat supaya kita tahu mana yang benar. Oke? You got it? Poin yang kedua itu. Poin yang ketiga. Adam bisa lebih dari Kristus. Lebih apanya? Mari kita lihat. Protestan mengajarkan bahwa Adam diberi tugas di taman untuk memelihara semua perintah dengan sempurna oleh kekuatan manusianya sendiri. Yaitu tanpa kasih karunia Tuhan yang menolong. Karena Adam gagal dalam tugas ini, pengganti diperlukan. Dan oleh karena itu, Protestan mengajarkan Yesus harus menjaga semua itu, menggantikan kita pada tempat kita. Karena kita juga tercemar oleh dosa. Ya. Tetapi tidak seperti Adam, Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran sejak saat pembuahan. Yohanes bab 1 ayat 14. Dan Yesus memiliki Roh Kudus turun ke atasnya pada saat pembaptisan untuk memulai perintah misinya untuk menggenapi segala kebenaran. Matius bab 3 ayat 13-15. Bagaimana ini substitusi yang adil? Apa yang harus dilakukan Adam hanya dengan upaya manusia, Yesus dipanggil untuk melakukan kemanusiaannya yang diberkahi dengan kasih karunia dan kebenaran dan Roh Kudus. Tetapi karena Protestan menolak kasih karunia, menolak perbedaan antara kodrat dan kasih karunia, ini membuat tantangan Adam ternyata lebih manly daripada Tuhan kita, yang tidak mungkin. Ya, satu-satunya solusi yang dapat diterima adalah menyimpulkan bahwa kemanusiaan Adam pada awalnya diberkahi dengan karunia ilahi, sehingga dia memiliki kasih karunia dan Roh Kudus juga, dan dengan demikian awalnya harus bekerja sama dengan kasih karunia di Taman Eden. Pikirkanlah. Dan yang keempat, Kristus dijadikan berdosa secara harfiah pada saat inkarnasi. Jika Maria memiliki natur dosa, yang the fallen nature, yang seperti yang diajarkan oleh Protestan, lalu apa sebenarnya Yesus bisa dikandung jika bukan dosa? Kandung dalam dosa kan? Yesus dikandung dalam dosa. Kalau dikandung dalam dosa, konsekuensinya menyarankan bahwa sifat manusia Maria tidak diwariskan kepada Kristus dari sel telur yang dibuahi hingga pemeliharaan janin hingga kelahiran, berarti inkarnasi tidak terjadi. Ya. Tetapi jika kemanusiaan Maria diwariskan kepada Yesus, maka yang bisa dia berikan kepadanya hanyalah sifat dosanya, kodrat dosanya, yang jelas tidak bisa diterima. Karena Protestan menolak perbedaan kodrat dan kasih karunia, mereka dipaksa untuk menciptakan dua spesies manusia, yang satu sempurna dan yang lainnya secara radikal rusak, total depravity oleh kejatuhan, yaitu sifat dosa. Dan dengan demikian, menyimpulkan Yesus adalah spesies manusia yang berbeda dari ibunya, membuat inkarnasi menjadi fiksi belaka. Dengan perbedaan kodrat dan kasih karunia, gagasan tentang natur dosa menjadi mustahil karena sifat manusia tidak berubah, hanya kehilangan kasih karunia, dan dengan demikian Maria dapat mewariskan kemanusiaannya sendiri kepada Yesus tanpa mengorbankan kekudusan Kristus. Nah, situasi yang dijelaskan ini hanya untuk mengilustrasikan masalah nyata. Ya, Maria sebenarnya tidak menderita kehilangan kasih karunia karena sebagai intervensi unik dalam sejarah keselamatan, Tuhan melindunginya dari noda dosa sejak momen pembuahan. Ave Maria Immaculata. Nah, yang kelima, Luther itu, orang bahasa Kupang bilang itu kawan kos dengan Pelagius. Martin Luther itu kawan kos dengan Pelagius, ya. Pelagianisme adalah bidat yang mengajarkan manusia dapat menyelamatkan dirinya sendiri terlepas dari kasih karunia. Nah,
Meskipun kebanyakan orang menganggapnya sebagai kesalahan yang berlaku hanya setelah dosa Adam, kenyataannya adalah bahwa kalau itu berlaku terutama sebelum kejatuhan. Ya. Pelagius mengajarkan ini karena dia melihat Adam pada awalnya mandiri dan dengan demikian tidak membutuhkan bantuan ilahi. Ya. Ini terkait langsung dengan poin 3 tadi ya. Adam itu bisa lebih dari Kristus. Ya. Nah, karena Adam tidak memiliki kasih karunia ilahi untuk dihilangkan, untuk kehilangan, maka Pelagius secara logis menyimpulkan bahwa tidak ada yang merusak yang menimpa umat manusia karena tidak ada yang secara teknis bagi Adam untuk jatuh dari. Ya. Dan opsi alternatif menghasilkan masalah yang dijelaskan dalam poin keempat, yaitu Kristus menjadi berdosa. Ya. Nah, karena Protestan menolak perbedaan kodrat dan kasih karunia, mereka tanpa disadari memeluk Pelagianisme. Seperti yang dijelaskan dalam poin ketiga tadi, Protestan bahkan akan mengharuskan Yesus untuk menjadi Pelagian, harus memelihara perintah-perintah dengan kemampuan manusiawi murni. Komen di bawah. Yang keenam, juga satu kamar dengan Mani. Teman kos dengan Mani, jadi dengan Pelagius dan dengan Mani, yaitu pengajar Manikeisme itu. Kita sudah bahaskan pada video sebelumnya. Luther sangat menyadari bahwa dosa Adam menyebabkan beberapa kerusakan yang sangat nyata bagi umat manusia, yang membuat kesimpulan Pelagius di poin kelima tadi. Ya, membuat kesimpulan Pelagius itu pada poin kelima tadi tidak bisa diterima. Tetapi dengan menerima premis awal Pelagius, Luther hanya dapat menyimpulkan bahwa sifat manusia itu sendiri menjadi rusak secara radikal, bahkan berdosa. Dari sini, Protestan sering berbicara tentang manusia yang memiliki sifat dosa. Bukan kebetulan bahwa ketika Santo Agustinus menentang Pelagian, dia mendapati dirinya juga menentang bidat sebelumnya yang dikenal sebagai Manikeisme. Singkatnya, orang Manikean mengajarkan bahwa ada dualisme di alam semesta, dengan kekuatan baik dan yang jahat yang berlawanan. Kekuatan jahat pada dasarnya adalah hal-hal material, dan dengan demikian dosa memiliki keberadaan harafiah sebagai barang. Dan ini hanya masuk akal bagi mereka karena Tuhan sepenuhnya baik, dan dengan demikian tidak dapat menciptakan kejahatan. Santo Agustinus terjebak dalam hal ini untuk sementara waktu, sampai beberapa orang Kristen yang solid mengubah pemikirannya dengan sebuah momen aha eureka, dicatat dengan indah dalam Confessionesnya pada buku ke-7. Nah, saudara, kata Agustinus dalam Confessiones buku yang ke-7 ya, saya parafrasekan, korupsi itu atau kerusakan itu berpotensi merugikan karena merampas dari hal-hal kebaikan mereka. Jika sesuatu rusak dan kehilangan semua kebaikan, itu berarti dia tidak ada lagi. Ya, kalau sesuatu yang rusak, sesuatu itu rusak, kehilangan semua kebaikan, berarti dia tidak ada. Karena itu, selama sesuatu ada, itu dia baik. Nah, ini membawa saya pada kesadaran bahwa segala sesuatu diciptakan baik oleh Tuhan, dan bahwa tidak ada substansi yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Nah, segala sesuatu itu baik, maka kejahatan tidak mungkin diciptakan oleh Tuhan. Nah, Santo Agustinus menyadari kejahatan adalah pengurangan, privatio boni, pengurangan dari sesuatu yang baik, bukan stuff, benda seperti gumpalan hitam. Sama seperti dingin adalah tidak adanya panas dan kegelapan adalah tidak adanya cahaya, kejahatan adalah berupa perampasan dari kebaikan, kekurangan dari kebaikan. Nah, tetapi tidak seperti Pelagius dalam poin kelima tadi yang benar, tidak melihat apapun bagi Adam untuk jatuh. Luther mengambil kesimpulan ini ke arah yang berlawanan dan mengatakan sifat manusia menjadi berdosa secara inheren, yang merupakan kebangkitan dari kesalahan Manikean. Karena Protestan menolak perbedaan rahmat kasih karunia dan nature atau kodrat, demi pandangan Luther, mereka tanpa disadari telah memeluk Manikeisme bersama dengan Pelagianisme. So to say. Dan yang ketujuh, yang terakhir, keintiman jarak jauh dengan Tuhan, semacam LDR itu, cinta LDR yang dinyanyikan oleh mahasiswa di kampus Undana itu. Dalam perjanjian baru, kita melihat apa yang dimaksud dengan keintiman sejati dengan Allah.
berdiamnya Roh Kudus, Yohanes bab 7 ayat 38 sampai 39, yang mencakup Bapa dan Putra, Yohanes bab 14 sampai 23. Keintiman ini sangat tidak ada dalam pandangan Protestan tentang Adam, dan memang akan bertentangan, terutama karena Adam akan berjalan oleh Roh. Bandingkan Galatia bab 7, 6 ayat 7 sampai 9. Tapi tidak ada cara lain Adam dapat diciptakan dalam keintiman dengan Tuhan, dan karena Protestan menolak perbedaan nature and grace, keintiman asli yang dibagikan Adam dengan Tuhan harus murni hubungan eksternal, tidak jauh berbeda dari hubungan orang yang tidak percaya saat ini, tanpa kesempatan untuk menerima Roh Kudus. LDR. Ya, itulah 7 kesalahan antropologis dalam teologi atau gagasan Protestantisme. Ada komentar?